Oh iya, Kak Masya Allah Hafiz. ada ya. Ya, Kak Hafiz. Alkomar, sampaikan tangannya ya Bunda. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kelas 2 An-Najum. Boleh lambaikan tangannya? Ya, Masya Allah ada. Selanjutnya kelas 3 Al-Kausar. Kelas 3 sudah naik ya Kak ya? Ya. Kelas 3 Alin Shiro. Ya, Masya Allah. Kelas 4 Asof. Selanjutnya kelas 4 Asof ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelas 4 Al-Insan. Al-Insan. Mana kelas 4 Al-Insan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, waalaikumsalam. Selanjutnya kelas 5 Al-Muluk. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bun. Salam. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelas 5 An-Nur. Waalaikumsalam Bunda. Waalaikumsalam, Ya. Bun. Selanjutnya kelas 6 Ar-Rahman. Waalaikumsalam. Lagi. Salam. Ya. Ya, ayah bunda tadi ada yang audio. Kemudian diklik, kemudian ada call over internet. Silakan diklik. Nanti suaranya insya Allah akan muncul. Apa? Ya, sekali lagi ayah bunda yang masih tidak terdengar suaranya. Oke, jangan mute. Bagian kiri bawah. Ini nih yang no, kita nih yang mau kartu manisan WC-an. Ada. Baiklah ya Bunda. Alhamdulillah hari ini kita akan berdiskusi bersama tentang sistem pembelajaran Ananda ke depan setelah kita melaksanakan sistem pembelajaran daring 2 pekan ini dan 1 semester yang sudah kita jalani. Alhamdulillah, semoga walaupun Ananda melaksanakan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh, semoga tidak mengurangi berkahnya dan ilmu yang didapatkan oleh Ananda selama ini. Oke, baiklah ya Bunda. Sebelum memasuki pembahasan, saya sedikit kata motivasi seperti yang sudah kami share di beberapa surga. Ini Masya Allah ya, luar biasa sekali ayah bunda. Seorang anak itu artinya berarti sangat penting, bahkan bisa menjadi investasi surga. Semoga dengan kita mendidik anak kita, semoga itu bisa menjadi, ya tidak ada pemberian terbaik dari orang tua kepada anaknya selain dari akhlak yang mulia. Nah, akhlak yang mulia ini bisa kita capai dengan memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak. Mungkin itu selengkapnya akan langsung kita bahas bersama kepala sekolah kita, Wahyudi SOC. Kepada beliau kami persilakan. Baik, silakan kepada Ustaz Wahyudi. Nawiwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayah bunda. Lambaikan tangannya. Alhamdulillah. Jelas bun ya? Jelas Ustaz. Oke, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Sayyidina Abang, ini Muhammadin Bang. wa ala alihi Bunda, wa Bang. sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Apa kabar ayah bunda, orang tua hebat yang ada di rumah, yang ada di kantor, baik. yang sedang Alhamdulillah beraktivitas? sehat. Ya, suaranya hilang Ustadz. Ayah bunda kami mohon Hilang. untuk dimatikan dulu suaranya. Selain dari Halo? Ustadz, boleh di Oke. mute suaranya. Tombol sebelah kiri join audio. Mana yang join audionya, Pak? Itu sudah muncul bunda Kalau suara. Zinyo tadi, kalau yang Paling di bawah, Ustaz Bun. tadi ya, kalau yang enggak dengar suara, Di bawah, Bun. ini klik tombol sebelah kiri Iya. join audio. Mana? Iya, yang ada namanya, Bun. Yang ada nama Di kita, bawah Bun. bunda. Sudah Oke, Bun. sudah Oke. terdengar. Iya. Udah mana dia tadi yang ngomong ke ayah bunda bergabung ke Zoom namanya? Ya, masuk. Masuk, Bun. Oke. Ayah bunda, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan bagi kita, yang diberikan amanah yang sangat besar berupa anak-anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan, dan juga yang paling Amin. Tidak dengar suara kita, Ustaz. melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Ayah bunda yang kami banggakan, kemudian bapak bunda, guru-guru SDIT Madani Kayu Agung yang tetap bersama berupaya untuk menjadi orang tua di sekolah dengan segala kekurangan dan keterbatasan, insya Allah berupaya untuk menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha di sekolah. Ayah bunda yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita baru bisa bertemu, baik itu secara virtual. Kami merasa berbahagia sekali hari ini atas nama keluarga besar SDIT Madani Kayu Agung mengucapkan jazakumullah khair. Terima kasih yang sebesar-besarnya bagi ayah bunda yang sudah berpartisipasi hari ini mendampingi Ananda, dan tujuan hari ini pertemuan kita atau silaturahim kita dalam forum orang tua murid dan guru ini adalah untuk membicarakan bagaimana keberlangsungan pola pembelajaran selama yang sudah kita jalani dan yang akan kita laksanakan ke depannya. Ayah bunda, kami menyadari di tengah era pandemi sekarang dengan sistem adaptasi kebiasaan baru ini, bukan hanya kita yang mengalami, pasti dampaknya itu baik itu keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, kerabat kita, dan tinggal bagaimana kita menjadikan ini sebagai media atau sarana untuk tetap berupaya menjadi orang tua yang hebat, menjadi guru-guru terbaik bagi anak-anak kita. Sebagaimana kisah kita lihat di Al-Quran, ada keluarga Luqman yang berupaya mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Kisah sahabat Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berupaya untuk membahagiakan ibunya, memberangkatkan ibunya naik haji dengan menggendongnya. Subhanallah. Dan kita ingin anak-anak kita belajar dari siro-siro sahabat dan juga para siro-siro yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, untuk itu ayah bunda, selanjutnya untuk beberapa pekan ini kita masih dihadapkan dengan situasi yang tidak menentu, katakanlah seperti itu. Tapi bukan berarti ini mematahkan semangat kita untuk terus berkarya, baik itu di sekolah bagi kami selaku guru, dan juga bagi ayah bunda yang ada di rumah untuk mendampingi anak-anaknya. Nah, ayah bunda, sekali lagi berbahagia sekali bagi kita yang mampu menjadi orang tua yang bahagia dengan amanah yang Allah berikan kepada kita, anak-anak yang soleh dan soleha. Ini aset
tidak bisa diberi dengan uang, dengan materi, tapi inilah yang akan mengantarkan kita untuk mudah-mudahan anak-anak ini memakaikan mahkota bagi kita orang tuanya di surga nanti. Ayah bunda, kami juga berupaya memikirkan sarana media yang terbaik ya, dengan sistem adaptasi kebiasaan baru ini agar anak-anak ini mampu belajar dengan baik. Ya, kami yakin banyak sekali beban yang mungkin ini tanpa kita sadari kita anggap sebagai beban, padahal ini adalah sebuah amanah bagi kita. Akan tetapi ketahuilah ya bunda bahwa apa yang kita cari, kita upayakan itu bukanlah untuk diri kita, tapi untuk anak-anak kita ke depan. Yakin 100% ya. Dan kita mohon anak-anak ini dijadikan anak yang soleh dan soleha. Nah ayah bunda, untuk itu kami kemarin dengan guru-guru Ya Ustadz, suaranya tidak terdengar. Mungkin ada gangguan Desember sinyal, kemarin keluar surat keputusan dari gubernur dan juga dari Bapak Bupati untuk menunda pelaksanaan sistem pembelajaran secara luring, ya, langsung seperti itu. Terkait dengan mungkin maraknya waktu liburan akhir semester dan kita ketahui bahwa di Pulau Jawa dan Bali itu dilaksanakan PSBB ketat selama 2 pekan ke depan. Nah untuk itu ayah bunda, kami ingin sumbang saran ya, dengan sistem pembelajaran kita yang saat ini. Mungkin kami yakin, kami menyadari ayah bunda tuh sudah, bahasa kita Palembang tuh sudah di atas kepala, mumet mungkin kan, sistem pembelajaran daring, belum urusan kerja, belum kalau punya anak yang baik segala macam ya. Nah tapi ini menjadi motivasi juga bagi kita agar kita mampu menjadi orang tua yang hebat, kreatif seperti itu. Nah untuk itu ayah bunda, kira-kira dengan sistem pembelajaran sekarang, kalau kita kemarin kan sistem bermain ke sekolah ya, dengan tidak mengenakan baju sekolah, anak-anak bermain dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah untuk itu ayah bunda, kami ingin mendengar kira-kira sistem pembelajaran kita ini apakah 1 pekan 1 kali untuk semua jenjang kelas 1 sampai kelas 6, atau 1 minggu 1 kali untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 sampai kelas 6 itu 2 kali, atau itu ini sebagai pengantar dari kami, insya Allah sumbang sarannya agar ini menjadi kebaikan ya bagi kita semuanya, karena ini pasti akan membawa efek. Efek itu ya kita ini kan karena kita di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau Dinas Pendidikan itu instruksinya masih tetap dalam jaringan atau daring seperti itu. Jadi kita cari solusi bersama dan ini kesepakatan antara pihak sekolah dan juga orang tua. Dan kita sama-sama bertanggung jawab seperti itu. Mungkin ini pengantar dari kami Bunda Wiwin. Silahkan nanti kita bisa diskusi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Masya Allah ya. Jazakallah khair atas pengantarnya yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wahyudi tadi. Baik ayah bunda, tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin meminta saran dan masukan dari ayah bunda sekalian mengenai sistem pembelajaran Ananda. Apakah kita menggunakan sistem 1 kali 1 pekan, atau mungkin seperti yang pernah kita laksanakan 2 kali untuk kelas 1 dan 2, 3 kali untuk kelas 3 sampai 6, atau mungkin ayah bunda punya masukan yang lain. Kami mohon sekali saran dan masukannya dari ayah dan bunda. Pada ayah dan bunda yang ingin memberikan saran dan masukan, kami persilakan. Ya, boleh raise hand di bagian paling bawah, itu ada tulisan raise hand. Bisa diklik, ya ayah bunda. Ya, atau boleh mengajukan diri di kolom chat.
Ayah Bunda boleh. Ya, nanti kami hidupkan audionya. Yang bersedia boleh klik namanya di kolom chat. Atau lambaikan tangan boleh juga, Bu. Ya, atau lambaikan tangan juga boleh ya Bunda yang bersedia. Nanti kalau kami akan hidupkan audionya. Ya, gimana Ayah Bunda? Lagi tadi bos penyampaian, silakan. Ya. Ya, ini ada. Assalamualaikum Bunda, ini ya. Waalaikumsalam, silakan. 317 namanya. Namanya tidak ada, pakai nomor. Silakan kepada ayah atau Bunda yang sudah chat di kolom chat. Oke. Yaitu ada yang salah, Bun, seperti kemarin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. dari Wali Murid Aben Raden Samudra Jaya. Kalau saran saya Oh iya, tetap Bunda. masih tetap kayak atau misalnya 3 kali. Soalnya kalau di rumah kita repot juga. Tugas-tugasnya banyak yang ikut ngerjain itu orang tuanya juga akhirnya ujung-ujungnya. Kalau tatap muka kan mereka bisa aktif ke sekolah juga kan, bisa ada apa? Bisa ketemu teman-temannya kayak gitu. Iya Bunda. Alhamdulillah, terima kasih atas masukannya ya Bunda ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, itu tadi bundanya dari Kakak Aben kelas 5 ya. Terima kasih Bunda atas masukannya. Alhamdulillah dari Bunda Kakak Aben tadi menyarankan supaya tetap adanya tatap muka. Ya. Ya, kemudian ini ada chat masuk dari Amirasya Muhammad Ataya kelas 2 Alfat. Kemudian ada Bunda Fenty Yuhasna. Assalamualaikum Ustaz dan Bunda. Kami dari kelas 6 mengusulkan kalau seperti sebelumnya 3 kali 1 minggu. 3 kali seminggu. Ya, Ayah Bunda terima kasih atas semua masukannya. Kemudian ini masuk lagi chat dari Bunda Fitra. Assalamualaikum, saya Bunda dari Sultan kelas 2 Alfat. Untuk penjadwalan dibagi per hari seperti akhir semester kemarin nggak apa-apa Bun. Tapi untuk waktu pulangnya kalau bisa seperti waktu biasa aja Bun, sampai mereka sholat zuhur dan makan siang. Jadi pembelajaran lebih optimal waktunya hanya 2 hari. Terima kasih Bunda. Kemudian ada juga dari Bunda Weni Gamawati. Bunda kami usul seperti semula Bun, buat kelas 6 dalam 1 minggu, kalau bisa 3 kali pertemuan. Makasih Bunda. Ya, terima kasih Bunda masukannya. Tidak, aku lah di rumah. Nah, itu daring meeting. Ya, rata-rata ini masukannya 3 kali 1 pekan ya Bun, sama seperti yang sudah pernah kita laksanakan pada Periode semester kemarin sebelumnya. kayaknya Bun ya. Iya, periode kemarin Ustaz. Oke. Ya, baik. Silakan kami kembali kepada Ustaz Wahyudi. Silakan Ustaz ditanggapi dari saran-saran Baik, yang sudah disampaikan oleh Walida. Ya, sebelumnya jazakallahu khair Ayah Bunda. Jadi ini harapan sebenarnya ya. Jadi ini Mbak Ayah Bunda, sebenarnya harapan kami sama seperti Ayah Bunda ya. Kita ingin mengoptimalkan kembali dengan sistem bermain seperti kemarin ya. 3 kali 1 pekan untuk anak kelas 3 dan kelas 6. Kemudian kelas 1 2 itu 2 kali ya. Nah, tapi ini pasti punya konsekuensi Ayah Bunda. Ya.
Nah, konsekuensi ini nanti kita bahasnya itu minta persetujuan bersama. Karena ini terkait dengan sistem pendidikan kita dan juga dengan kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk itu nanti saran atau sumbang saran dari Ayah Bunda ini akan kami bahas kembali, akan kami sampaikan ke pihak yayasan, sehingga ada dasarnya, ada dasar kita berupaya untuk tetap melaksanakan sistem bermain ke sekolah. Toh nanti hasilnya seperti apa, insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba bahas dan akan disampaikan ke Ayah Bunda hasilnya seperti apa. Pasti yang menjadi perhatian itu mungkin yang menjadi perhatian bagi kita bersama itu pertama masalah kesehatan. Jadi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, kami juga dari sekolah guru-guru, jika ada guru-guru yang dengan kondisi kurang sehat, itu mengajarnya di rumah, jadi tidak di sekolah, jadi istirahat di rumah. Kemudian kesepakatan bersama ini menjadi acuan dan juga nanti kalau perlu ditandatangani kembali seperti biasa ya Bunda. Nah, kita takutnya nanti dibubarkan orang sekolah ini kan. Tapi kan karena kita ini kan lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan kita tidak ingin ya main-main dalam mendidik anak ini, kita memang serius, fokus seperti itu. Nah, jadi sumbang sarannya ini menjadi katakanlah sebuah sinyal bagi kami untuk tetap berkreasi, tetap semangat, karena tujuan kita sama, ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, untuk itu kerjasamanya sangat penting juga ini. Jangan kami setuju Ustaz, kami setuju Bunda. Bentuk setuju itu adalah dalam sebuah komitmen bersama. Ya, Ayah Bunda menjaga anak-anak agar tetap fit, tetap sehat, fisiknya prima di sekolah, di rumah, dan kami insya Allah berupaya untuk memberikan mereka suplemen motivasi dan juga sebuah imajinasi bahwa kita tetap bisa berkarya di tengah kondisi seperti ini. Ini tuh Ayah Bunda, insya Allah kita akan bahas bersama. Jadi kalau bisa kami sedikit simpulkan, pertama dengan sistem pembelajaran ini hampir semuanya sepakat dengan sistem bermain kita 3 kali 1 hari, 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali seminggu. Kan? Jadi untuk itu kita cari formulasinya kembali dengan sistem apakah seperti kemarin. Tadi ada usulan kalau perlu pulangnya seperti normal jam 2 makan dan lain-lain. Kalau kami pengennya seperti itu Ayah Bunda. Akan tetapi tadi dengan karena anak-anak ini lebih kurang sudah 9 bulan tidak sekolah. Berarti 9 bulan ini kan otomatis saraf motoriknya itu tidak terlalu bergerak tuh, tidak terlalu bebas kan. Lebih banyak di rumah, nonton TV, main game dan lain-lain kan. Ya benar. Iya Ustaz. Rumah itu terbatas kan. Nah, jadi kita akan coba mengenai ini tadi anak-anak tetap sehat, guru-guru tetap punya semangat dan motivasi, sehingga kita bisa belajar seperti biasa. Jazakallahu khair. Insyaallah ini akan kami bahas secepatnya ya Bunda, dan akan kita sampaikan hasilnya seperti apa. Mungkin ini Bunda Wiwin dari kami. Iya Ustaz. Oh, iya. Kalaupun ada yang sumbang saran lagi boleh. Baik, terima kasih Ustaz atas penyampaian sekaligus kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, kan diskusikan kembali terkait sistem pembelajaran Ananda. Jadi insya Allah setelah ini kami akan mengadakan rapat, akan membahas tentang masukan-masukan. Ya, ada yang menyarankan ini Ustadz, bagaimana kalau dilihat dulu, ditanyakan dulu ke pemerintah terkait
keadaan situasi yang terjadi sekarang ini, apakah sudah baik atau belum. Namun kami juga sebagai wali merasa kasihan karena anak-anak merasa bosan di rumah. Ya, terima kasih Bunda atas masukannya. Insya Allah ini akan kami sama-sama diskusikan bersama Bapak dan Bunda di sekolah. Saya mau memberikan saran terkait rapat Ya, hari ini. ya, Boleh Pak Ayah, Bunda, silakan. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari kelas dari Al-Alifah Hati Aliza, kelas 12 Alfomar, terkait dengan rapat pada pagi hari ini. Tentu yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD IT Madani yang tentu kami hormati. Nah, terkait dengan rapat hari ini tentang bincangan kita tentang masuk atau gimana gitu ya untuk sebaiknya putra-putri kita dari kelas 1 dan kelas 6. Saya ingin memberikan pandangan terkait ini tentang pembelajaran apakah masih tetap daring di rumah masing-masing atau masuk dengan metode semester kemarin, semester Gazal tahun pelajaran 2021. Nah, maka menurut saya, boleh kan Bapak Kepala Sekolah, saya memberikan pandangan. Boleh. Monggo, monggo. Mas Subari. Ya, setuju Pak. Bang, kau tuh Bang. Kalau kita merujuk kepada dasar hukum kepemerintahan dan segala macam, termasuk dari peraturan OKI ini, yang sudah dikeluarkan, kemudian ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati, maka menurut saya berdasarkan edaran-edaran yang sudah dikeluarkan oleh provinsi sampai kepada Bupati di mana wilayah SD IT Madani pun ada di situ, maka menurut saya alangkah baiknya kita tetap ikuti edaran-edaran itu. Ya meskipun ini rapat dalam rangka untuk kebersamaan dan menyepakati gitu kan. Kemudian juga tentu setiap wali bisa memberikan pandangan. Nah, kalau kita melihat hari-hari ini gitu ya, menurut saya kayaknya belum bisa untuk ditatap mukakan, meskipun itu katakanlah seminggu 2 kali atau bahkan seminggu 3 kali, apapun itu istilahnya dengan istilah bermain dan segala macamnya itu kan, melihat situasi kondisi yang menurut saya memang belum memungkinkan untuk itu, merujuk kepada misalnya edaran gubernur sampai kepada edaran bupati gitu ya, dan hal ini ditandatangani oleh Pak Wakil Bupati. Maka alangkah baiknya maksud saya adalah kita melihat situasi kondisi hari-hari ini sembari menunggu sembari menunggu istilah vaksin atau apalah perkembangan terkini, sembari vaksin ini sudah diselesaikan di berbagai provinsi gitu ya, untuk melihat situasi kondisi. Maka kalau menurut saya bulan ini katakanlah Januari, maka diakan dulu menurut saya untuk jangan dimulai tatap muka secara langsung, meskipun itu bahasanya 3 kali seminggu dalam rangka bermain dan yang lain-lain. Nah, kalau saya melihat, ya tentu kita harus memahami semua, ada sisi-sisi yang barangkali kita sudah jenuh, bosan, dan seterusnya sebagai orang tua, begitu juga Bapak Ibu guru yang mengajar di tempat masing-masing, tetapi tentu akan menjadi prioritas bagi anak-anak kita semua, putra-putri kita dalam hal kesehatannya. Karena itu tadi, barang yang tidak kelihatan kita tidak tahu kan, ditambah yang namanya, kita orang dewasa mungkin masih enak gitu ya, bisa menjaga harus 3M segala macam, sekarang ditambah 3T, tapi anak-anak kan tidak ada yang tahu gitu ya, dengan perkembangan mereka masing-masing. Kesimpulan dari statement yang saya ini sebagai bagian dari saran dalam wali ini, menurut saya ditunda dulu saja Ustadz Wahyudi dan Bapak Ibu sekalian guru atau Bapak-Bapak sekalian dalam rangka itu tadi, keselamatan anak kita semua dalam rangka untuk prioritas kesehatan, sembari menunggu perkembangan dari pemerintah. Atau pemerintah juga saat ini kan sedang berusaha dalam rangka vaksinasi tadi dengan melihat perkembangan yang ada. Kalau kita melihat perkembangan yang ada saja kan lumayan tuh namanya kian naik gitu ya. Nah, ditambah tadi saya katakan anak-anak kan tidak tahu mana yang baik, mana yang belum gitu ya, dalam rangka untuk mereka ladas baik gitu ya dalam hal bermain dan segala macam itu. Kita selaku orang tua tentu khawatir terkait dengan itu. Nah, jadi maka kesimpulan yang kedua, mohon menurut saya ditunda saja Bapak Ibu sembari menunggu perkembangan ke depan gitu, apakah sebulan ini atau beberapa minggu ke depan.
Saya pikir gitu. Demikian, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan dalam hal rapat siang hari ini. Terima kasih Ustaz Wawidi dan Bapak Ibu sekalian yang ada di tim Madani. Demikian. Izin Ustaz. Ya, boleh, silakan ayahnya Naifa. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rodes Parma, wali dari Farila Naifa Parma, kelas ASOP 4. Jadi terkait bermain tatap muka ataupun apa namanya, kalau saya secara ini pribadi ya, kalau memang kita kelompok mungkin ada yang beda, itu wajar. Jadi terkait untuk pembelajaran tatap muka ataupun bermain bersama ini, saya bersepakat sama Pak Subari tadi, alangkah baiknya pihak sekolah ataupun pihak yayasan dalam hal ini sebelum memutuskan keputusan yang sudah disepakati oleh wali tadi, jadi alangkah baiknya kita tetap merujuk pada edaran-edaran ataupun benar apa kata yang Bapak sampai Pak Subari tadi, kita melihat kondisi yang ada. Apakah penurunan di Kabupaten Oki ini untuk korban ataupun yang terkena COVID ini, apakah memang sudah turun ataupun memang statusnya memang sudah zona hijau. Jadi hal-hal semacam itu harus kita lakukan. Jadi kalau boleh saya bersaran, alangkah baiknya memang kita harus berkoordinasi dulu. Ini mungkin dengan tim gugus depan Dinas Kesehatan Kabupaten. Bagaimana keadaan Oki dengan status yang saat ini sedang terjadi. Jadi yang paling utama dan prioritas memang harus diutamakan selain pendidikan, memang yang paling utama sekarang ini yang paling prioritas menurut kami adalah kesehatan. Kenapa? Kalau anak-anak ini sudah ada yang terkena, nanti Zoom meeting ini sama guru. Jadi memang kalau kami orang tua melihat anak-anak kalau dilihat ya stres ataupun memang kita lihat anak mungkin ya boring ataupun memang kasihan juga melihat dia menerima materi, menerima tugas, ketemu sama teman. Tapi menurut kami yang paling utama sekarang ini memang dari segi kesehatan harus dulu. Karena kenapa? Anak-anak memang sudah disampaikan juga. Kita tahu cara menjalankan 3M itu seperti apa. Mereka tahunya berpegang tangan, berpelukan sama temannya. Mungkin ada juga yang karena minuman, mungkin kita nggak bisa itu. Nah, jadi kebaiknya pihak yayasan dalam hal ini masukan-masukan seperti ini ataupun ide ataupun saran dari kami terkait ini alangkahnya dipertimbangkan juga. Agar kenapa? Karena kalau memang terjadi seperti ini, alangkah menyesalnya kita nanti kalau memang ini terjadi kepada anak-anak kita. Jadi itu saja masukan dari kami. Semoga apa yang terbaik untuk kita semua dapat diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akhir ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ralat Pak ya, kita kan belum memutuskan tadi. Jadi ini belum diputuskan, kita tetap bermain tadi ya. Artinya sumbang saran tadi kan menjadi acuan bagi kita semuanya sini kan. Seperti itu ya Pak ya. Ya insya Allah ini menjadi motivasi juga bagi kita. Kemudian dengan harus memperhatikan kesehatan tadi. Kami juga sangat setuju Pak. Ya seperti itu. Makanya kami berupaya untuk menghadirkan ayah bunda di sini, baik itu secara virtual ini untuk sumbang saran. Jadi jangan sampai ada penyesalan, kemudian memang nanti ke depan anak-anak atau guru yang ada di Madani terjangkit, itu bukan menjadi aib nanti, tapi sudah menjadi keputusan kita bersama seperti itu. Jadi inilah keluarga kita, ya. Bagaimana kita memeliharanya, jangan sampai terkena penyakit ini kan, COVID ini kan, seperti itu. Itu ya Pak ya. Terima kasih saran dan masukannya. Mungkin dari Bunda atau ayah yang lain silakan. Ya, pada ayah bunda yang masih ingin memberikan tanggapan, kami persilakan.
Nah, tadi terima kasih banyak kami sampaikan kepada ayahnya Yu Alifa kelas 2 Alkomar, kemudian ayahnya dari Yu Naifa kelas 4 Astof. Mungkin masih ada ya Bunda yang ingin memberikan tanggapan yang lain terkait sistem pembelajaran yang akan kita laksanakan untuk Ananda ke depannya. Dengar tidak suara Bun ya? Masuk tidak suaranya? Ya, dengar Bunda, masuk. Silakan Bun. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali dari Novaleri Bahar dan Naula Gazia Bahar. Tadi saya sudah mendengar ya Bun yang tentang tatap muka. Tapi sekarang ini kasih saran tentang ini aja, pembelajarannya aja Bun. Kan gini Bun ya. Sekarang kan kita kan seperti ini kan Zoom meeting ya. Gimana kalau misalnya Bun yang maksud saya pelajaran yang bisa di Zoom meeting kayak misalnya TTQ Bun ya. Kan TTQ itu kan bisa maksudnya menghafal sama-sama gitu. Bisa nggak pembelajarannya kita bentuk Zoom meeting kayak gini Bun? Kalau soal yang misalnya menulis itu oke, bisa Bun ya kita membantu anak-anak. Maksudnya kan kayak yang TTQ atau yang hafalan tuh Bun, mereka ini Bun ya anak-anak ini kalau misalnya kurang bertanggung jawab menurut saya ya Bun ya. Misalnya disuruh hafalan itu gimana Bun ya? Lain kalau misalnya menulis itu Bun ya. Kalau menulis itu ini tulis misalnya. Ini mereka menulis Bun ya. Tapi kalau soal hafalan ini menurut saya agak kurang etis kalau mereka ini Bun. Silakan hafalkan surat ini misalnya ditulis kayak gitu Bun. Mereka malah ini. Nah, saran saya Bun gimana kalau misalnya kelas 2 Bun ya, dibentuk Zoom meeting kayak ini juga buat mereka ini Bun, sekali-kali buat misalnya pelajaran khusus gitu Bun, kayak TTQ misalnya Bun, mereka jadi tatap muka gitu satu sama lain sama teman-temannya gitu Bun. Saran gitu Bun ya. Ini saran pembelajaran dari saya. Kalau yang masalah tatap muka tadi, benar kata Pak Wahyudi tadi kan, kita ini diskusikan terlebih dahulu untuk tatap muka aja Bun ya. Soalnya kalau melihat sekarang Bun ya, kayaknya bagi saya wali murid, anak-anak ini mungkin senang gitu kalau tatap muka Zoom meeting kayak gini Bun ya. Ketemu sama teman-temannya, mungkin misalnya kan mudah-mudahan bisa diatasi ya anak-anak hafalan sama-sama gitu Bun di Zoom meeting ini. Dari saya Bun ya. Ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Bunda Kak Novaleri ya. Terima kasih Bunda atas masukannya. Jadi sistem pembelajarannya Bunda menyarankan untuk menggunakan Zoom ya untuk beberapa mata pelajaran. Terima kasih Bunda. Ya, tadi juga sudah banyak masukannya di kolom chat tentang sistem pembelajaran menggunakan Zoom atau Google Meeting ya tadi kami lihat. Terima kasih Ayah Bunda atas masukannya. Insya Allah ini menjadi pertimbangan bagi kami. Baik Ayah Bunda, mungkin masih ada lagi yang ingin memberi masukan, kami persilakan. Izin bicara. Assalamualaikum. Silakan Ayah. Silakan Bunda. Siapa ya? Bunda Oto. Ya, siapa Bun? Izin bicara Bunda. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bicara Pak. Silakan Bun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali dari Afika kelas 2 Alkomar dan Azizah dari kelas 5 An-Nur. Sekedar untuk memberi juga saran untuk masalah tatap muka kita, mungkin saya salah satu menambahi atau menambahkan daftar untuk termasuk wali, kalau bisa tatap mukanya
diundur lagi mengingat keadaan sekarang. Karena jujur saja Pak, sama saja saya juga seorang guru ya, menghadapi yang namanya daring ini bukan main ya. Kita sebagai selaku guru, yang masalah siswa, masalah pengumpulan tugas gara-gara sinyal, anak-anak yang ngumpulnya sampai besok 2-3 hari dan lain sebagainya. Tapi itu kita anggap sebagai tugas kita lah sebagai guru. Mau gimana Bapak? Sebagai seni mengajar juga jadinya. Iya. Mau marah gimana loh Pak? Ini dikasih tugas supaya kayak saya Pak, dikasih tugas hari ini kumpulnya 2 minggu kemudian alasannya sinyal Bu, nggak ada paket dan lain sebagainya. Tapi kita bawa enjoy saja selama, maksud saya gini, benar kata Pak apa tadi yang dari Manici tadi ya, yang katanya daripada nanti betul terpapar COVID baik guru atau siswa, nauzubillah min dzalik lah seperti itu. Jadi lebih baik kita tunda dulu. Kita juga mohon kesabaran kepada Bapak dan Ibu Guru Madani untuk dapat memberikan tugas dan lain sebagainya itu hanya sebagai sebatas daring. Tapi alhamdulillah Pak Wahyudi dan Bunda, SD kita termasuk begitu juga mungkin saya lihat dari SD IT lain, pemberian mata pelajaran itu tidak terlalu banyak. Kalau saya di sekolah itu tiap hari wali murid itu ngomongnya tugasnya kayak anak SMA di SD lain itu, yang puisi, yang apa dan lain sebagainya. Pokoknya intinya ngomong lebih baik sekolah lah, ini pening kepala ini. Nah intinya. Tapi alhamdulillah bagi saya selaku juga guru, kepada Pak Wahyudi selaku kepala sekolah dan juga Bunda, terima kasih sekali bahwa tugas itu tidak terlalu berat pada anak-anak kami. Sehari hanya 2 hafalan dan lain sebagainya. Nah itulah tadi meminta kesabaran kepada bunda-bunda dan Pak Ustadz sekalian supaya kita bisa daring saja terlebih dahulu. Insya Allah ada hikmahnya ke depan. Terus kedua untuk saran apa mau Zoom meeting tadi boleh juga sih sebenarnya, tapi dilihat juga waktunya. Berhubung kan mungkin antara ada kami yang kerja, saya juga seguru juga harus sudah standby Senin sampai Jumat karena daringnya tidak boleh dari rumah, daring harus dari sekolah. Jadi jam 12 baru pulang. Kalau memang mau Zoom, ya itu Zoom-nya mungkin agak siang seperti anak kelas di 5 An-Nur ya, itu Zoom-nya jam 1.30. Boleh juga seperti itu, mengobati kerinduan anak-anak ngelihat si A, si B dan lain sebagainya. Itu saja Pak Ustadz, Pak Wahyudi dan bunda-bunda sekalian. Sekali lagi saya pribadi terima kasih Bapak Ibu sudah sudah bukan lain yang namanya anak-anak ini yang ngumpul tugasnya sampai maghrib Pak Ustadz, baru Isya sampai besok masih juga terima kasih. Itu saja Pak Ustadz, Barik Bunda juga dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair kepada ayah bunda yang sudah memberikan tanggapan dan masukannya terkait sistem pembelajaran kita ke depannya. Insya Allah setelah ini kami akan kembali melaksanakan rapat bersama Dewan Guru terkait dengan sistem pembelajaran ke depan yang akan kita laksanakan. Baik ayah bunda, kami ingatkan kembali, silakan mengisi daftar hadir yang sudah kami share di kolom chat, boleh diklik ya ayah bunda, jadi di situ kita bisa melihat. Jadi dari hasil kita rapat hari ini, itu menjadi acuan bagi kami untuk mengambil keputusan. Insya Allah Ustaz ya. Ya, sekali lagi kepada ayah bunda, silakan mengisi daftar hadir sekaligus lembar persetujuan yang kami berikan di kolom chat. Ya, sebelum ditutup Bun. Ya Bun, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, silakan Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi saya lihat di chat itu sudah ada persetujuan tatap muka yang dikirim oleh Bunda Wiwin itu. Sudah ada apa? Ya, sudah ada persetujuan untuk tatap muka ya. Kan belum final. Iya, Bun. Jadi bisa diklik
Iya Bun, itu ada pilihan setuju atau tidak setuju. Kalau misalnya tidak setuju, boleh diklik yang tidak setuju. Ya. Maksudnya kita mau Bukan. survei, Bun, maksudnya. Maaf, bukan dirapatkan dulu bahwa kita itu harus tatap muka atau tidak? Enggak, maksudnya kayak gini Bun, sebentar Bun ya. Kita ingin survei aja Bun, survei. Ya. Pendapat kan. Kira-kira presentasinya bagaimana. Jadi kita ada bahan gitu Bun, maksudnya. Oh, untuk survei saja. Iya. Ya. Ya, sekalian saya menanggapi juga Ustadz ya. Jadi nanti kami akan melihat dikatakannya seperti itu. Ya, benar dikatakan Ibu Titin tadi, Pak Muhammad Sobari. Saya juga menambahi dari saran tersebut bahwa untuk tatap muka itu perlu dipikirkan dulu, melihat dari ikon ya Ustadz, Bunda, situasi dan kondisi kita berkenaan tentang COVID ini. Jadi untuk tatap muka, saya juga kalau bisa menyarankan untuk ditunda dulu sesuai dengan keputusan dari Gubernur dan Bupati. Nah, mungkin hanya itu, Ustadz, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tadi itu sebagai bentuk kita sekaligus ada survei gitu Bun, angket lah, seperti angket gitu kan, karena melihat perkembangan juga kan wali itu pengennya seperti apa, jadi kita ada bahan seperti itu Bun ya. Mungkin sebelum ditutup sedikit Bun, insya Allah kita kami dari pihak sekolah Madani ingin mengajak ayah bunda, kita akan menyelenggarakan seminar Smart Parenting Bun di akhir bulan insya Allah. Jadi ini sarana bagi kita untuk sharing, dan kita akan menghadirkan narasumber yang insya Allah kapabel di bidangnya terkait dengan temanya terkait dengan sistem pendidikan di era pandemi juga. Jadi untuk waktu pelaksananya akan kami sampai kemudian mau partisipasi ayo bunda, karena ini bahasanya tuh kita sekolah lagi lah sebagai orang tua nanti ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita semuanya. Jadi sekali lagi saya atas nama sekolah mengucapkan jazakumullah khair pada ayah bunda. Mohon maaf sekali lagi mengganggu waktunya, dan dengan saran masukan tadi, insya Allah ayah bunda siap berpartisipasi dari rumah, kami siap dari sekolah. Semangat ayah bunda, semangat. Ayo semangat. Semangat. Ayah jadi orang. Boleh nggak tambahan sedikit lagi, Ustaz? Tambahan saya mau komentari sedikit lagi sebelum ini ditutup ini. Baik. Sudah dibuka mic saya. Tambahan mohon maaf Bapak Ibu wali kelas, Ustadz Wahyudi, Bapak Ibu guru SD Madani. Karena ini kita sudah dirapatkan semua. Kalau saya lihat di sini ada tadi 100, ini sudah 93 partisipan. Tadi sudah juga dikirim tentang persetujuan ya. Betul, memang di dalamnya itu setuju tidak setuju, bukan dalam rangka judulnya tadi persetujuan. Memang agak salah persepsi karena judulnya tadi sudah memberikan itu kan, sehingga ketika kalau diklik dibuka baru keluar itu nanti ada setuju tidak setuju. Nah, karena ini akan menjadi bahan, akan dibawa nanti ke rapat yang lebih tinggi lagi, dalam hal ini dengan yayasan, dengan para guru internal juga, tentu dengan kepala sekolahnya. Maka moga-moga di ruangan ini, tentu secara harapan pribadi saya, kita berharap untuk disetopkan dulu aja gitu untuk tatap muka terkait misalnya 2 atau 3 atau apalah itu ya, dengan istilah apa bermain dan seterusnya. Sembari itu tadi menunggu perkembangan yang ada, tentu dalam hal ini pemerintah gitu ya, lebih spesifik lagi provinsi dan Oki gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertimbangan yang serius, maksud saya, untuk kita sama-sama dalam rangka itu tadi adalah keselamatan adalah sebagai prioritas bagi kita semua gitu. Satu lagi barangkali untuk para Bapak Ibu wali kelas, mohon itu diisi yang tadi itu, supaya itu menjadi rujukan barangkali oleh Bapak Ibu terutama kepala sekolah, untuk menjadi dasar bahwa kita batal untuk tatap muka yang istilah 2 atau 3 kali seminggu, apakah dengan istilah masuk dan yang lain-lain gitu. Betul, memang dalam hal daring apapun itu toolnya, baik itu melalui Zoom seperti ini atau alat-alat yang lain,
misalnya WA, Google Meet dan seterusnya, itu memang pasti ada kendala-kendala. Tidak akan sama, tidak akan sempurna dengan selayaknya tatap muka. Dan mungkin Bapak Ibu semua juga banyak di sini guru yang merasakan itu semua, termasuk saya bagian dari ini. Kami pun yang sudah stabil MAN-IC, itu siswanya yang diboardingkan, diasramakan pun kami batalkan semua untuk hadir karena itu tadi keselamatan menjadi prioritas, apalagi kami itu dari berbagai provinsi sehingga tidak tahu gitu. Maka kami mengambil keputusan dengan dasar-dasar yang sudah jelas edaran gubernur sampai pada di wilayah ini sendiri. Oke, maka akhirnya kami memutuskan tidak tetap muka sampai tentu batas-batas yang tidak ditentukan sembari menunggu pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini nanti diumumkan oleh Satgas Penanganan COVID. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua untuk dibawa ke rapat yang lebih tinggi lagi oleh pihak Madani, dalam hal ini kepala sekolah dan Bapak Ibu sekalian dimulai. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sama-sama. Ya, selanjutnya terima kasih Pak Sobari atas masukannya. Selanjutnya Bunda Kakak Agung sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan, mungkin sudah waktu ini. Mohon maaf selaku wali kelas dari kelas 6. Ini sebenarnya kami namanya kelas 6 Bunda ya, ini kelas terakhir. Terus juga kami sebagai orang tua, kadang-kala kami tidak ada waktu. Terus terang kami kadang tidak ada waktu dari pagi sampai sore di luar rumah. Nah, secara otomatis kami tidak bisa semaksimal mungkin untuk mengawasi anak-anak selaku anak kami belajar di rumah. Kecuali kami kadang-kala pada malam hari baru bisa mengawasi anak-anak kami, ya Pak ya. Nah, kami boleh menyarankan khusus untuk kelas 6 bagi saya pribadi menginginkan kalau bisa anaknya diatur jadwalnya dan maksudnya nggak begitu banyak Pak anak-anaknya yang harus sekolah, diatur jadwalnya. Karena kami secara pribadi ini kelas 6 ini rasanya kalau belajar di rumah Pak, kendalanya ya pasti mereka tengahnya main. Itu kami alami sendiri. Terus juga kami selaku waktu juga sore atau malam baru bisa mengawasi anak-anak kami di rumah. Ya paling ngawas melalui telepon, mengingatkan, itu saja Pak. Kalau kami tidak ada tatap muka di sekolah. Itu aja Pak, mohon sarannya. Khususnya kelas 6 kami minta persetujuan dari wali-walinya dan isi persetujuan siapa yang memang ingin tatap muka kami mohon kepada SDIT Madani diperkenankan gitu Pak. Itu saja Pak. Itu dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bunda, terima kasih banyak atas semua masukannya. Ya Allah, ini akan menjadi pertimbangan dan acuan bagi kami. Dan akan kami diskusikan bersama dengan Bapak Ketua Duma dan Bapak. Baik, Ayah Bunda, karena waktu menunjukkan pukul 15.26, mungkin satu lagi terakhir kami minta masukannya kepada Pak Rudi Hartono selaku Ketua Komite SDIT Madani Kayu Agung. Rudi, ya boleh silakan Ayah. Halo. Ya. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah ya. Rapat hari ini ya sangat menarik. Ya saya syukur alhamdulillah juga Bapak Ibu wali orang tua siswa sangat antusias ya memberikan partisipasinya dalam menghadapi mana proses pembelajaran
ke depan. Kita ambilnya keputusan ini menurut Dewan Guru, ya ada kepala sekolah, juga sebagai wali siswa. Bagaimana baiknya ke depan? Ya kalau menurut saya, kalau memang itu seandainya ke depan, kita mau sekolah, bagaimana anaknya masuk, supaya kalau jumlahnya 20, siswanya masukkan 10, separuh. Yang lain separuhnya sekolah menyiapkan Zoom meeting umpamanya dari kelas. Jadi anak-anaknya yang separuh belajar di rumah, yang separuh belajar di sekolah. Ya. Kalau untuk ke depan. Nah, untuk sekarang saya sarankan saja sampai dengan akhir bulan ini. Untuk sementara ini kita ikuti saja peraturan pemerintah. Nah, kemudian lagi ya, saya sebagai komite ya, seandainya nanti keputusan kita, seandainya keputusan kita bersama untuk masuk sekolah ya, apa boleh buat? Saya siap ya. Halo, halo. Ya, halo. Ya. Aduh. Silakan, Pak. Maaf, Bapak Ibu Ya, wali siswa, ya Bapak ya. Berhubung harap maklum ya sinyalnya. Halo. Ya, halo Pak. Silakan Pak. Lanjut Pak. Halo. Ya, silakan Pak Rudi. Akan dulu videonya baru biar sinyalnya. Maaf, Bapak Ibu guru dan Bapak wali siswa, saya harap maklum kita secara ini agak sinyalnya. Ya, silakan Pak. Lanjut Pak, lanjut. Iya, lanjut. Kak. Halo, cek satu. Sudah. Masuk Pak Rudi. Ya. Masuk Pak. Saya mohon Ya. maaf Bapak Ibu ya, harap maklum saja ya. Yang jelas saya sangat mendukung, terus terang saya mendukung kegiatan Madani, bagaimana supaya anak kita belajarnya dengan baik ya, sesuai dengan tema kita yang tadi ya. Mudah-mudahan ke depan ya, insya Allah pandemi ini akan berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rudi atas masukan. Insya Allah ini kami sampaikan ini menjadi acuan bagi kami yang akan kami bawa ke rapat nanti bersama Dewan Guru dan Yayasan. Baik, sebelum ditutup, kepada Ustadz Yudi, kepada Ustadz, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mengingat waktu di orang tua bahagia, anak-anak kita menjadi anak-anak juara, dan guru-guru tetap semangat. Semangat. Ya.
Bun. Amin ya rabbal alamin. Halo, suara saya jelas ya Bunda? Assalamualaikum Bunda. Izin Bun, satu lagi Bun. Oke baik, saya lagi ya Bunda atas semua partisipasinya. Ucapkan sekali lagi, Insya Allah semoga dengan diskusi ini akan memberikan hasil terbaik bagi kita semua. Insya Allah walaupun kedepannya pembelajaran kita laksanakan secara daring ataupun semoga itu menjadi keputusan bersama dari hasil rapat dan pertemuan FOMG kita pada hari ini. Semoga semuanya sama-sama mengikuti dengan baik apapun yang menjadi hasil dari keputusan pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas semua partisipasi dari Ayah dan Bunda. Yang sebesar-besarnya kami ucapkan jazakumullah khair. Kemudian Ayah Bunda, kembali kami ingatkan untuk mengisi link formulir tadi yang sudah kami share, itu berisi tentang persetujuan atau tidak setuju mengenai sistem pembelajaran yang diadakan tatap muka. Jadi di situ kami bisa melihat dari sebagai bahan survei kami kepada Ayah dan Bunda tentang pendapatnya. Baiklah, mungkin itu saja ya Bunda pertemuan kita pada hari ini. Saya tutup. Saya punya sebuah quotes, kata cara untuk kita semua, yaitu seorang Bunda anak Wiwin, adalah Bunda amanah. Wiwin. Bunda Wiwin, mohon maaf. Ya, hadir. Bunda, mohon maaf. Sebelum ditutup, nanti silakan diabadikan untuk sebagai hasil data kita ya, wali siswa yang hadir. Iya, Bu. Silakan Ya. di screen. Oke. Dan insya Allah setelah ini ada sesinya. Bunda lanjutkan. Jadi seorang anak adalah amanah yang hanya boleh dididik sesuai dengan yang diberikan atau keinginan yang menitipkan, yaitu Allah. Dan kemampuan orang tua itu terbatas, kemampuan guru juga terbatas. Yang tidak terbatas adalah pertolongan Allah. Maka apapun yang kita lakukan harusnya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam melaksanakan tugas mendidik anak didik kita dengan baik. Allah. Baik Ayah Bunda, demikian kegiatan sesi foto bersama. Jadi kami harapkan kepada Ayah Bunda untuk tidak meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Mungkin ini saja, insya Allah sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Kami mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, boleh diaktif. Angkat jempol. Penhitung, Bun. Bunda, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Ya, kameranya yang masih belum hidup, silakan. Selanjutnya di slide kedua. 1, 2. Ayo. Lanjut di slide ketiga. Slide ketiga, 1, 2, 3. Dan usah belikan HP Bunda, Tidori.
Kemudian di slide keempat, bersiap-siap. Silakan. 1, 2, 3. Bunin foto, jangan itu. Oke, terima kasih Ayah Bunda atas partisipasinya. Ayah Bunda, kami informasikan juga bahwa Sekolah Islam Terpadu Madani Kayu Agung telah membuka pendaftaran PPDB ya, penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. Pada Ayah Bunda yang ingin mendaftarkan anandanya, insya Allah kita sudah membuka pendaftaran. Baik, terakhir kami ingin memberikan video tentang perkenalan Ayah dan Bunda STIT Madani Kayu Agung. Selamat menyaksikan Ayah dan Bunda. Baiklah, itulah tadi video dari Bapak Bunda STIT Madani Kayu Agung. Baik, kepada Ayah Bunda, terima kasih sekali lagi atas semua partisipasinya. Insya Allah kegiatan kita pada hari ini sudah selesai. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Bunda sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan. Ketemunya yuk. Dadah Bang Bayu. Terima kasih. Dadah. Dadah Bunda Rizka. Dadah Bunda. Dadah. Dadah Ustaz. Dadah. Dadah. Ustaznya baik. Oh, Ustaz, Mama. Dadah Mama Uun. Dadah. Mama Uun. Dadah. Gue udah ketemu. Dadah Bunda Kakak Gusti. Saya terakhir ya. Assalamualaikum. Salam. Dari supaya mengambil tugas daring hanya tulis menulis dan berhitung sesuai yang ada di buku paket hafalan dan praktek dan pengumpulan tugas itu mohon ditinggal Ada Abang Bayu. Ini. Dadah. Dadah Kakak Gibran. Bye Kakak Naufa. Dadah Bunda. Dadah Kakak Bun. Dadah Bunda. Dadah Denim. Dadah Bun. Dadah, ini Kakak Gibran. Dadah Kakak Rafael. Dadah Kakak Gibran. Dadah Bunda. Dadah Bun. Ketemu Bunda. Dadah. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masih lagi kita pada ada Bunda Eli. Dadah Bunda Eli. Dadah Bunda Eli. Dadah Bunda Eli. Dadah Kakak Gibran. Dadah Bunda. Dadah Mamul. Dadah Ayu. Salsa. Dadah Bunda Daru. Dadah Mama Uun. Dadah Mama Uun. Dadah Ayu Uul. Berhenti lagi Bu. Lagi dadah. Mati gelap Bunda. Dadah. Dadah semuanya. Kampanye ya Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah Puan. Assalamualaikum. Dadah.